Kali ini, yuk kita bedah salah satu kisah paling dahsyat dan paling kuat dalam sejarah. Kisahnya Nabi Musa. Ini adalah sebuah cerita epik tentang iman, keajaiban, dan pembebasan yang sudah menginspirasi jutaan orang dari zaman ke zaman. Oke, coba deh bayangin 3 hal ini. Seorang bayi di dalam keranjang, semak-semak yang terbakar tapi nggak hangus, sama lautan yang tiba-tiba kebelah 2. 3 gambar ikonik inilah yang jadi pilar dari keseluruhan cerita epik tentang iman dan keajaiban ini. Kenapa sih kisah Nabi Musa ini penting banget? Soalnya nama beliau itu disebut berulang kali di dalam Al-Quran. Misi ilahinya juga luar biasa, menantang Fir'aun, raja Mesir yang super tiran, dan membebaskan kaumnya dari penindasan yang kejam. Perjalanan kita ini dimulai di zaman yang bahaya banget. Coba bayangin, hidup di dunia di mana kelahiran seorang anak laki-laki itu bukan bawa kebahagiaan, tapi malah jadi surat kematian. Biang keladinya siapa lagi kalau bukan Firaun? Gara-gara sebuah mimpi yang bikin dia parno, dia ngeluarin perintah yang kejam banget. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Ini bukan cuma aturan biasa loh, ini tuh upaya pemusnahan massal yang lahir dari paranoianya seorang penguasa. Terus gimana ceritanya Musa bisa selamat? Nah, disinilah keajaiban mulai terjadi. Satu persatu, ibunya karena dapat ilham, naruh Musa di sebuah peti, terus dihanyutkan ke sungai Nil. Ajaibnya lagi, peti itu bukannya hanyut entah kemana, malah sampainya ke pusat bahaya, istana Firaun. Dan di sanalah, ironis banget kan, beliau malah dibesarkan sama istrinya Firaun sendiri. Oke, kita lompat sedikit ke depan ya. Ke masa ketika Musa udah dewasa. Di sini, hidupnya bakal berubah total dalam sebuah perjalanan yang justru membawanya kembali ke negeri yang dulu dia tinggalkan. Jadi, pas dewasa, ada sebuah insiden tragis yang bikin Musa terpaksa kabur dari Mesir. Dia lari ke negeri Madian, dan di sana dia memulai hidup baru, kerja, bahkan menikah. Bertahun-tahun kemudian, pas lagi dalam perjalanan pulang ke Mesir sama keluarganya, dia ngelihat sesuatu yang aneh dari kejauhan, api di atas Bukit Tur. Dan inilah titik baliknya. Tapi ini bukan api sembarangan loh. Ini adalah momen yang super sakral yang mengubah segalanya. Dari dalam semak yang terbakar tapi nggak hangus itu, Allah berbicara langsung kepada Musa, memberikannya sebuah panggilan, sebuah misi yang bakal menentukan nasib satu bangsa. Tentu aja, Allah nggak mungkin ngutus nabinya dengan tangan kosong. Musa dibekali 2 tanda atau mujizat yang luar biasa sebagai bukti. Pertama, tongkatnya yang tadinya biasa aja bisa berubah jadi ular beneran. Kedua, tangannya yang bisa bersinar terang banget. Nah, ini dia bukti nyata dari misi ilahinya. Sekarang kita masuk ke bagian konfrontasi yang paling dramatis. Bayangin, di satu sisi ada Musa. Senjatanya cuma iman dan tanda-tanda dari Tuhan. Di sisi lain ada Fir'aun dengan semua kekuasaan dan keangkuhan seorang raja absolut. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Pesan Musa itu simpel dan lurus, bebaskan Bani Israel. Tapi jawaban Fir'aun, puncak dari kesombongan. Akulah Tuhanmu. Waktu Musa nunjukin mujizatnya, Fir'aun malah nolak mentah-mentah. Dibilang itu cuma trik sulap. Nah, bagian menariknya, Fir'aun ini coba ngelawan mujizat pakai, sihir. Dia kumpulin semua penyihir terbaik kerajaannya buat nantang Musa. Tapi jelas, sihir mereka nggak ada apa-apanya dibanding kekuatan ilahi. Tongkat Musa langsung melahap semua ular mereka. Bahkan para penyihir itu langsung sadar dan bersujud, mengakui ada kekuatan yang lebih tinggi. Tapi Fir'aun hatinya tetap keras kayak batu. Sikap keras kepala Fir'aun inilah yang akhirnya membawa kita ke puncak cerita. Sebuah pelarian besar-besaran dari Mesir dan pengejaran terakhir yang super dramatis yang bakal menguji iman sampai titik penghabisan. Coba bayangin deh keputusasaan mereka saat itu. Di belakang ada seluruh pasukan Fir'aun yang siap bantai. Di depan, lautan luas yang nggak mungkin dilewati. Bener-bener kayak nggak ada jalan keluar nih. Ini nih ujian iman yang sesungguhnya. Dan tepat di saat mereka udah pasrah, di puncak keputusasaan, datanglah perintah dari Allah. Bukan perintah buat melawan atau menyerah, tapi sebuah perintah yang kedengarannya sederhana tapi mustahil. Pukulah lautan dengan tongkatmu. Musa pun taat, dan dengan sekali pukulan tongkatnya, laut yang maha luas itu terbelah. Beneran, jalan kering muncul di tengah-tengahnya dengan dinding air raksasa di kanan kirinya. Ini pemandangan yang
Ya ampun, di luar nalar, sebuah keajaiban yang skalanya nggak terbayangkan. Nah, disinilah dua takdir yang berbeda terjadi. Bani Israel bisa jalan menyeberang dengan selamat. Tapi, waktu Fir'aun dan pasukannya yang sombong itu nyoba ngikutin, dinding air itu langsung runtuh dan menimpa mereka. Sang penindas akhirnya ditelan oleh lautan yang sama, yang justru jadi jalan keselamatan bagi orang-orang yang mereka tindas. Tapi, cerita ini kan bukan cuma sekedar cerita sejarah ya. Ada banyak banget hikmah abadi di dalamnya. Jadi, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Musa ini? Oke, jadi setelah momen penyelamatan yang luar biasa itu, Musa menerima kitab suci Taurat sebagai petunjuk hidup buat kaumnya. Tapi, penting buat dicatat nih, perjuangan mereka itu belum selesai loh. Perjalanan setelah itu pun masih penuh dengan ujian yang terus menguji iman dan rasa syukur mereka. Jadi, dari semua kejadian tadi, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, Allah itu selalu menolong orang yang sabar. Kedua, kezaliman sekuat apapun kelihatannya pasti bakal hancur. Ketiga, penting banget punya keberanian buat menyuarakan kebenaran. Keempat, pertolongan Tuhan itu bisa datang dari cara-cara yang gak pernah kita duga. Dan yang terakhir, jangan sampai kita jadi kufur nikmat setelah dikasih anugerah. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita lihat tantangan di dunia kita sekarang, kira-kira prinsip mana dari kisah Musa ini yang paling kita butuhkan saat ini? Apakah kesabarannya, keberaniannya melawan ketidakadilan, atau imannya pada hal yang tak terlihat?